Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Sungguh besar anugerahnya jika saat ini kita masih dapat menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Namun kita hanya membacanya pada ayat yang pertama dan kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini tentu hampir semua dari kita pernah mengenyam pendidikan SMA atau SMK sampai masuk perguruan tinggi. Dalam pendidikan yang kita jalani, kita tidak hanya menerima pelajaran secara teori saja, melainkan kita diminta untuk mempraktekkan pengetahuan yang selama ini diterima. Tujuannya, supaya seorang guru atau dosen dapat melihat sejauh mana perkembangan anak didiknya menerima ilmu yang telah mereka dapat. Kerja praktek lapangan atau PKL biasanya dilakukan dalam waktu 2 bulan sampai 1 tahun. Demikian dengan kehidupan kita saat ini sebagai murid Kristus. Kita sudah cukup lama mengenal Yesus dan menerima pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami kasih Yesus seperti menerima kesembuhan dan menyerahkan diri kepada Injil keselamatan. Maka dari itu, Yesus juga mengutus kita untuk mempraktekkan segala apa yang telah kita terima dengan mau memberitakan Injil. Ada 3 hal yang boleh Yesus berikan kepada kita. Yang pertama, kita akan diperlengkapi. Yesus akan memperlengkapi kita dengan memberi tenaga dan kuasa seperti menguasai setan dan menyembuhkan orang sakit serta kuasa-kuasa yang lain. Dengan kuasa dari Allah, kita akan semakin yakin bahwa Allah ada bersama dengan diri kita untuk melakukan hal-hal yang besar dalam penginjilan yang boleh dilakukan. Yang kedua, hidup bergantung kepada Tuhan. Dalam memberitakan Injil, hal yang terpenting dan utama bagi kita adalah hati yang mau diutus dan selalu bergantung padanya. Kita menyadari bahwa akomodasi dan perlengkapan secara materi memang penting, namun bukan yang utama. Maka dari itu, kita harus percaya, tanpa akomodasi pun kita dapat dipakai Tuhan memberitakan Injil. Yang utama adalah mengandalkan Tuhan, dan Ia akan bertindak dan mencukupkan apa yang boleh kita kerjakan. Ketiga, siap menerima hal baik dan hal buruk. Dalam memberitakan Injil, terkadang kita akan diterima dengan mereka mendengarkan tentang apa yang kita katakan. Bahkan mereka juga dapat berelasi dengan kita secara erat. Kemudian lebih membahagiakan lagi ketika mereka mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun di sisi lain, ketika kita memberitakan Injil, terkadang kita ditolak dan hubungan kita dengan sesama menjadi kurang baik. Sikap yang boleh kita tunjukkan adalah tetap menjalin relasi dengan mereka dan untuk masalah keselamatan, biar merekalah yang menentukannya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita menyadari memberitakan Injil tidaklah mudah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi ketika kita bergantung kepadanya. Sikap hati kita adalah harus siap ketika Injil yang kita beritakan diterima, bahkan ditolak. Hal yang paling penting adalah marilah kita mau dan berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kenal, supaya mereka mendengar kabar baik ini dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati bagi kami untuk memberitakan Injil. Perlengkapi dan sertai kami dengan kebijaksanaan dalam melakukan tugas ini. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan-Mu dan berikan hati yang besar dalam menyikapi Injil yang kami beritakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.